terutama tilawatul Quran. Nah, ibu-ibu sekalian, para akhwat, para ummahat, Ustadz ingin kita introspeksi ya. Kita sama-sama muhasabah. Sama-sama kita berbenah ya dalam poin ini. Karena kalau kita masih israf di dalam makanan, itu rohnya puasa nanti tidak nyangkut. Ya, rohnya puasa itu nanti tidak membentuk karakter takwa pada diri seseorang. Padahal Allah itu menjamin orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, ya, agar supaya kalian itu menjadi orang-orang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz la'alla di situ? La'alla itu dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Yang pertama apa? Taroji. Taroji itu artinya roja. Dia berharap dengan puasanya itu bisa memperoleh gelar takwa. Itu makna yang pertama. Ya. Kemudian makna yang kedua, al-wuqu. Yufidul wuqu. At-taraji wal tawaqqu, ya. Tawakkul itu artinya apa? Kejadian itu pasti terjadi. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun. Kalian berharap agar menjadi orang bertakwa dan pasti Allah kasih takwa. Ya. Tapi kita lihat kenyataannya di masyarakat. Ya, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan predikat takwa. Rubba shaimin laisa hadduhu minas siyam. Banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat pahala puasa. Ya, yang mereka dapat hanya ju' wal atos. Lapar, haus dan lapar. Ya. Haus dan lapar. Kenapa? Karena ada rohnya puasa itu yang hilang. Padahal roh puasa ini penting. Ya. Nah, di antara upaya kita untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa, apa? Sederhana di dalam makanan. Ya cukuplah, umpamanya minuman itu satu menu aja cukup. Ya umpamanya ini minumannya teh, ya udah teh aja. Ya. Atau minumannya es dogan, ya es dogan aja udah. Ya. Atau minumannya susu, ya sudah susu aja. Atau jus kurma, ya jus kurma aja sudah, satu jenis aja sudah. Begitu juga dengan makanan, makanannya satu aja. Lauknya umpamanya apa? Tempe, ya udah tempe aja. Ya. Sayur, umpamanya sayur apa? Cah kangkung, udah cah kangkung aja. Ya. Sambal, umpamanya sambal apa? Sambal terasi, sambal goreng, udah satu aja. Ya, jadi sudah satu menunya itu masing-masing satu jenis, ya. Nah, itu insya Allah cukup dan tidak berlebih-lebihan, dan itu insya Allah apa? Lebih sehat. Ya, karena memang makanan penduduk Indonesia ya itu makanannya. Tambah nasi, jangan lupa nasi. Kalau orang Indonesia belum makan nasi ya belum makan namanya. Ya. Kalau di Arab sana zaman dulu ya makanannya kurma, makanannya apalagi gandum, ya, makanannya zabib, tahu zabib? Kismis.
Kismis itu makanan mereka juga itu. Ya. Kemudian ya olahan-olahan gandum gitu, olahan roti, ya. Ya kalau kita tadi yang sudah disebutkan. Nah, dengan variasi seperti itu tidak akan menyibukkan ibu-ibu berlama-lama di dapur atau berlama-lama di pasar beduk. Ya, di pasar beduk. Kenapa? Ya cuma satu. Ya, cuma satu. Dan itu insya Allah apa? Insya Allah lebih sehat. Ya. Dan makan, kata Nabi SAW, dari dalam makan seorang yang berpuasa itu thulutsahu li ta'am wa thulutsahu li syarab wa thulutsahu lil hawa. Sepertiganya dari isi lambung ini untuk makanan. Ya, 2/3-nya untuk air. Dan yang 3/3-nya dikosongkan. Jadi nggak penuh. Ya, tidak penuh. Jadi kalau penuh semua itu malah bikin males, bikin ngantuk. Akhirnya berat badan yang harusnya turun malah jadi naik. Banyak orang puasa berat badannya tambah naik banyak. Ya. Itu diperhatikan. Kemudian kalau masalah dapur sudah termanage dengan baik, kita bisa mengatur apa? Mengatur waktu ibadah. Ya. Kita bisa mengatur waktu ibadah. Jangan lupa Ramadan ini datangnya setahun cuma sekali. Itu pun waktunya terbatas hanya 30 atau 29 hari. Maka kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, maka Ramadan ini tidak meninggalkan athar di kalbu kita. Ya, kalau cuman kita lewati Ramadan ini hanya untuk nyekrol, hanya untuk megang HP, hanya untuk sibuk kuliner, sibuk ke warung, besok masak apa, mau beli sayur apa, lauk apa, ya, maka itu banyak melalaikan. Maka apa? Manage waktu dengan baik. Prioritas apa, Ibu? Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu. Karena setiap ibadah itu ada prioritas. Ya. Setiap waktu, setiap tempat itu ada prioritas ibadah yang memang itu dianjurkan. Maka yang paling dianjurkan di dalam bulan Ramadan yang pertama tilawatul Quran. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Meskipun terbata-bata, meskipun bacanya masih susah, meskipun bacanya belum benar, tetap dibaca. Karena seorang yang membaca Al-Quran, meskipun dia susah membacanya, terbata-bata membacanya, belum pas tajwidnya, dia dapat 2 pahala. Jangan takut. Jangan sampai ada anggapan, saya males Ustaz baca Quran. Kenapa? Saya ini belum lancar, nanti panjang pendeknya salah, malah ngerubah arti, malah saya bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Wah, ini omongan orang ngawur, ya, atau omongan orang yang males baca Quran. Bahkan Rasulullah SAW yang mengatakan itu, barang siapa yang membaca Quran tapi dia terbata-bata, tapi dia bacanya belum pas, belum benar, apa kata beliau? Falahu ajrani, dia akan mendapat 2 pahala. Pahala apa? Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala dia kesusahan di dalam membaca Al-Quran. Malah dapat 2 pahala, bukan dapat dosa. Yang dapat dosa itu gini, Bu. Kalau ibu sudah pintar baca Quran, tajwidnya sudah benar, tapi bacanya disalah-salahin, nah itu yang dapat dosa. Ya. Adapun yang kita bisa ya seperti itu,
Sambil kita belajar pelan-pelan, ya itulah nanti itu yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an tapi dia mahir, udah bacanya enak, suaranya merdu, tajwidnya pas, indah lagi bacaannya, maka dia akan sejajar dengan para malaikat. Jadi kedua-duanya itu punya keutamaan. Ya. Makanya upayakan mushaf dibawa. Ya, ketika Ramadan tuh kalau ibu yang punya aktivitas di luar rumah, yang kerja di luar rumah tuh, yang ngajar, yang ngantor, atau yang pokoknya yang punya aktivitas di luar, Al-Quran dibawa di tas. Ya, kalau nggak ada Al-Quran bisa install di HP juga bisa, boleh. Ya, oleh sama pahalanya sama. Baca di HP, baca di mushaf, pahalanya sama. Ya. Kemudian apa? Ibadah apa yang dianjurkan selain baca Al-Quran? Yang kedua, sedekah. Sedekah ini dianjurkan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan, Rasulullah itu mudarosatul Quran. Tahu mudarosah? Mudarosah itu kalau bahasa Inggrisnya deres. Jadi bahasa Arabnya mudarosah. Deres. Kalau bahasa kitanya tadarus. Ya. Jadi jadwal tadarus, kan ada jadwal tadarus ya. Jadi kalau di bulan Ramadan Rasulullah itu mudarosah, ya, mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Maka targetkan ya, minimal itu Bu sehari, satu bulan itu minimal khatam. Ya, jadi kalau 1 bulan khatam itu minimal sehari 1 juz. 1 juz itu ada 10 lembar. Kalau kita habis sholat kita baca 2 lembar, insya Allah kelar. 2 lembar itu nggak lama Bu, paling 10 menit. Ya, itu ditargetkan. Sesibuk apapun, targetkan setiap habis sholat baca Al-Quran. Kalau umpamanya habis asar nggak sempet baca karena memang mau nyiapin bukaan, berarti nanti bacanya didobel, habis isya dibaca. Ya, habis isya baca 4 lembar atau 6 lembar. Ya. Nah, tadi yang kedua, wa kana ajwadun nas fir Ramadan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, dan beliau ketika di bulan Ramadan itu lebih dermawan. Ya, lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Makanya apa? Amalan yang dianjurkan setelah tilawatul Quran adalah apa? Infak, sedekah, ya, jangan pelit-pelit. Kalau bisa dijadikan Ramadan itu haul. Tahu haul? Haul itu 1 putaran, 1 tahun putaran dalam kita membayar zakat mal. Jadikan bulan Ramadan, kata para ulama, boleh menjadikan bulan Ramadan itu sebagai haul, zakatul mal. Jadi kalau sudah Ramadan itu dihitung semua emas-emasnya itu ada berapa kilo, ya. Kalau dia sudah mencapai 85 gram, bukan kilo ya Bu, gram. Udah 85 gram emas, 24 karat, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Kalau ibu punya emasnya cuman 70 gram,
tapi punya uangnya ada 200 juta umpamanya. Nah, itu ditambah, Bu. Jadi emas 70 gram ditambah uang 200 juta, ya. Kemudian dibagi 2,5%, ya, di total. Uang yang ngendap ya, Bu, ya, bukan uang yang muter. Uang yang muter itu gini umpamanya, Ustadz saya ini penghasilan sebulan 10 juta umpama. Ada ya, Bu, ya? Banyak lah orang sekarang ini punya penghasilan 10 juta per bulan. Punya penghasilan 10 juta Ustadz, tapi untuk biaya hidup kami ya pas-pasan Ustaz. Ya untuk makan, untuk beli kuota, token listrik, ya, kemudian abodemen anak-anak, SPP, ya. Itu pas-pasan lah, bisa paling sisa-sisa dikit lah, ya. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah tetap 10 juta itu nanti dikali 1 tahun terus dikeluarkan zakatnya? Oh enggak. Karena yang dikeluarkan zakat itu uang yang ngendap, ya, uang yang memang dia itu tabungan, ya, cicilan, banyak cicilan, cicilan HP, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil, ya. Nah itu nggak ada zakatnya, ya. Jadi jadikan Ramadan itu sebagai haul, putaran 1 tahun, ya, karena zakat itu kan tidaklah wajib zakat itu kalau dia sudah sampai nisab. Nisab itu batas minimal dikeluarkannya zakat, itu namanya nisab. Dan juga sampai pada putaran 1 tahun, tahunnya tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi, ya. Nah, para wanita-wanita muslimah, para ummahat, para akhwat, hendaklah memperhatikan ini. Mengingatkan suaminya, ayah, diingatkan. Coba coba kita hitung sih ya, harta ayah ini ada berapa ya, gitu. Ya, harta maksudnya harta itu sil'ah, ya. Sil'ah itu seperti emas, ya. Emas dan yang menggantikan emas seperti uang atau perak juga sama, ya. Dihitung. Adapun aset ya nggak usah dihitung. Kalau aset, punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya toko, itu aset. Aset nggak ada zakatnya, ya. Tapi yang menghasilkan uang dari itu, kalau dikumpulkan dan dia mengendap, maka dikeluarkan zakatnya, ya. Kemudian amalan apa lagi yang dianjurkan bagi seorang muslimah di bulan Ramadan? Yaitu apa? Qiyamul lail. Maka usahakan bulan Ramadan itu tarawih, ya. Usahakan tarawih. Karena tarawih ini gak ada di luar Ramadan, dia hanya ada di bulan Ramadan, ya. Maka usahakan tarawih. Usahakan bapak ibu, ibu-ibu nih terutama, kalau sudah urusan dapur itu selesai, sudah tinggal. Jangan ngurusin dapur aja, ya. Selesaikan dapur itu sebelum maghrib, udah, jangan disentuh-sentuh lagi. Jadi kalau udah sebelum maghrib udah selesai semua, menu buka puasa sudah selesai, menu untuk sahur udah selesai, nanti tinggal ngangetin aja, ya. Kemudian apa? Sudah fokus tarawih. Boleh nggak usah tarawih di masjid? Boleh kalau ibu umpamanya di rumah nggak bisa
nggak bisa khusyuk, ya banyak aja godaannya kalau di rumah, ibu ke masjid nggak apa-apa, ya. Atau kalau memang anaknya banyak, perempuan-perempuan semua, ajak sholat tarawih berjamaah di rumah. Ya, kalau ada anaknya yang pulang pondok, disuruh jadi imam. Kamu imam nah, bacaan kamu kan bagus, hafalan kamu banyak, ya, disuruh jadi imam. Jangan sampai nggak tarawih, karena tarawih ini diantara amalan khusus yang dilakukan di bulan Ramadan. Dia nggak ada amalan itu di luar Ramadan. Ya, makanya para ulama itu menyebutkan amalan-amalan yang khusus, ya. Seperti kita berada di Mekah nih, apa amalan khusus yang dianjurkan? Tawaf. Kalau udah di Mekah ya banyak perbanyak tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu hanya ada di Ka'bah, nggak boleh orang tawaf itu di Ramayana. Tawaf nggak di Ramayana, ya. Nah tadi bulan Ramadan dianjurkan untuk apa? Tarawih, ya. Para ulama ditanya mana yang lebih afdol, sholat tarawih itu apakah di awal malam, apakah di akhir malam, ya. Hukum asalnya tarawih itu di awal malam. Hukum asalnya ba'da sholatil isya. Karena dulu praktek dari Rasulullah SAW seperti itu. Adapun yang ingin sholat atau memperpanjang atau menambah sholat di akhir malam, dipersilakan, ya, dipersilakan. Umpamanya ibu sholat tarawih di masjid, ikut sholat tarawih 11 rakaat sampai selesai, witir bersama imam. Pastikan witir bersama imam, jangan nggak witir, karena ada keutamaan khusus sholat tarawih sampai selesai bersama imam, ya. Perkara nanti jam 3 malam, jam 4 malam ibu bangun, ibu pengen nambah sholat malam, silakan ditambah, ya, tapi tidak perlu witir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 2 kali witir dalam satu malam. Kenapa dilarang? Kenapa, Bu? Karena dia nggak witir lagi kalau 2 kali, jadinya genep. Iya, 3 tambah 1 berapa? 4. 5 tambah 3 8. Ya. Makanya kata Nabi apa? La witroni fi lailatin wahidah. Enggak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Nah, kebanyakan orang itu dia menghilangkan keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Jadi dia sholat tarawih di masjid, nanti giliran imamnya sholat witir, dia malah pulang. Alasannya apa? Nanti malam saya mau sholat, witirnya di akhir. Ini menyelisihi, ya. Kenapa menyelisihi? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu lailatan wahidan." Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala seperti sholat 1 malam suntuk. Dengan catatan apa? Sholat bersama imam sampai
selesai sampai witir. Nah, kalau dia sholatnya nggak selesai, imam sholat witir dia malah ngacir, berarti nggak dapat keutamaan ini dia. Ya, oke. Kemudian apa? Amalan yang dianjurkan. Ada yang namanya i'tikaf. I'tikaf ini dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan istri-istri beliau pun i'tikaf. Ya, kalau memang memungkinkan, ada tempatnya, ya, dan dia aman dan didampingi oleh mahramnya, i'tikaf boleh. Ya, bawa tenda. Zaman Nabi dulu i'tikafnya buat tenda, mereka di dalam masjid itu buat tenda. Jadi menyendiri di dalam tenda. Ya, jadi kalau ibu mau i'tikaf, ibu bawa tenda biar enak. Ya, tenda-tenda kemah itu loh, Bu. Pernah kan kemah waktu zaman pramuka? Bawa ke masjid, gelar nanti di dalam masjid itu, ya. Nanti masuk dalam tenda itu, udah ibadah di dalam situ. Ya. Ibadah di dalam situ. Kemudian apa? Amalan yang terakhir. Amalan yang terakhir yang dianjurkan adalah umroh di bulan Ramadan. Ya, kalau ibu ada rezeki, ya, walaupun sudah pernah umroh tapi belum pernah umroh Ramadan, rasain, Bu, ngerasain umroh Ramadan di sana. Seru, Bu. Ya. Insya Allah salat di Masjidil Haram, tarawih di sana, umroh di sana. Kata Nabi apa? Al-umratu fi Ramadana ta'dilu haji ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Ya, makanya di bulan Ramadan itu bludak. Apa bahasa Indonesianya bludak gitu? Luber. Ya. Tumpah ruah sampai ke jalan-jalan. Jadi tarawih itu sampai panjangnya berkilo-kilo. Saking banyaknya kaum muslimin yang pergi ke Masjidil Haram. Ya. Kemarin Ustadz itu hotelnya, ya, hotelnya itu di Mismalah, paling ujung di dekat apa namanya, flyover. Itu udah hotel paling ujung nanjak di puncak gunung. Ya, itu jaraknya entah berapa kilo itu, jalan aja sampai capek pokoknya. Itu sepanjang jalan dari buka pintu hotel sampai ke Masjidil Haram itu jalanan itu dipakai untuk sholat. Ya, jadi jalan itu penuh untuk orang sholat. Kenapa kok sholatnya pada di jalan? Ya di masjid penuh, nggak bisa lagi masuk masjid. Ya, jadi sholatnya pada di jalan-jalan itu, masya Allah. Maka itu yang diburu oleh kaum muslimin, ya, kalau bisa umrah di bulan Ramadan. Tapi untuk umrah di bulan Ramadan ini untuk yang sehat, Ibu, ya, yang sehat. Ya walaupun sudah sepuh tapi sehat, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sakit ini, waduh, agak susah dia. Karena kalau Ramadan itu tawaf itu sampai macet. Ya, sa'i itu macet. Bayangin aja, sa'i yang biasanya nggak pernah macet, kalau Ramadan itu macet. Iya.
Kalau udah macet gimana? Ya sudah di tengah-tengah itu, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ya. Nah itu amalan-amalan ibu yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menambah keimanan di bulan Ramadan, yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu amalan-amalan yang dianjurkan. Adapun amalan-amalan yang wajib ya nggak boleh ditawar. Seperti sholat 5 waktu, ya nggak boleh ditawar, Bu. Ya. Bisa gimana kalau orang itu puasa, dia tarawih, dia baca Quran, dia sedekah, tapi dia nggak sholat 5 waktu, ya nggak, orang kanggo, nggak kepake, ya. Karena sholat itu kedudukannya lebih wajib daripada puasa. Makanya para ulama itu mengatakan orang yang puasa tapi nggak sholat 5 waktu, itu puasanya nggak sah. Ya, banyak nggak Bu orang puasa tapi nggak sholat? Banyak Bu, banyak. Makanya ada enggak ibu-ibu yang profesinya guru, ibu-ibu yang hadir ini loh, ada nggak yang guru? Digugu dan ditiru. Nah itu murid-muridnya Bu diingatin kalau puasa itu nak jangan lupa sholat, terutama sholat subuh. Ya, Pak saya ini pengen sholat subuh tapi saya kesiangan. Enggak apa-apa, kesiangan itu lebih baik daripada enggak sholat. Kasih tahu itu sama muridnya. Ya, mereka kan orang-orang awam itu biasanya taraweh apa namanya, sahurnya itu jam 3, kadang jam 2 udah sahur. Ya, jam 2, jam 3 udah sahur. Nah itu apa? Tidur. Nanti bangun-bangun jam berapa? Bangun jam 6, setengah 7, jam 7. Ya. Akhirnya apa? Nggak sholat subuh. Makanya sebangun jam berapa sholat. Ya, ajarkan itu dulu nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan ya. Usahakan kalau bisa nggak telat ya bagus. Tapi kalau dia telat, ya telat itu tetap kita pakai kaidah tadi. Telat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Gitu ya. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktu yang ada kalau ada yang mau bertanya silakan Bu. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalna barakallahu fiikunna.